Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldo Hidayatullah Fauzi, kelas non reguler semester 3, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang didosani oleh Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nuraini, SHMH, dan oleh Bapak dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi, SHMH. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-6 Hukum Pidana Lanjutan, bab 3 tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana Semenloop Concursus. Pengertian perbarengan gabungan tindak pidana Concursus atau Semenloop dalam KUHP ini tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Contohnya, Denny sedang ada di luar aula sedangkan Agus berada di dalam aula. Agus marah sama Denny karena buku biologinya diambil tanpa sepengetahuannya. Dan Agus pun berniat melempar Denny yang sedang ada di luar. Kalau Agus menjadi melempar Denny, akan ada aturan yang dilanggar lebih dari satu, yaitu yang pertama, Agus merusak kaca pasal 406. Agus melakukan penganiayaan pasal 351 ayat 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut di atas, yang paling penting adalah yang pertama, karena menyangkut perbuatan. B. Pengaturan perbarengan gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 4 pasal 63 sampai 71. Yang pertama yaitu perbarengan peraturan Concursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua, perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 KUHP. Yang ketiga, perbarengan perbuatan Concursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Concursus idealis dari Concursus realis adalah bentuk Concursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut handling adalah bentuk Concursus tidak murni. C. Sistem pemidanaan. Perbarengan peraturan Concursus idealis pasal 63 KUHP menurut pasal 63 KUHP ayat 1 digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan aborsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam Concursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang kedua, perbuatan berlanjut. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana saja, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah yang pertama, ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contohnya, kasus dalam perbuatan berlanjut handling, A. Seorang pembantu yang mencuri uang milik majikannya yang tersimpan di lemari, berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta rupiah dalam segepok. Uang tersebut tidak diambil pembantunya secara sekaligus, melainkan setiap hari hanya 2 lembar saja, dan baru 3 kali mencuri, tetapi keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. Sekian review pertemuan ke-6 Hukum Pidana Lanjutan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.